Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi sahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'ah warzuqna fahmah. Amin. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali untuk pembahasan lanjutan dari materi kita hari ini, yakni analisa jalur. Analisis jalur. Yakni analisis jalur. Analisis jalur atau path analysis merupakan teknik analisa yang digunakan untuk mempelajari hubungan kausal antara variabel bebas dan variabel tak bebas. Hubungan kausal disusun dalam bentuk model hipotetik yang didasarkan pada substansi keilmuan, yaitu landasan teoritis dan atau pengalaman peneliti. Pengujian hipotesis dengan menggunakan teknik analisa jalur sangat bergantung pada kuat lemahnya teori yang mendasari model hipotetik yang telah disusun. Model hipotetik yang tidak didukung oleh teori yang kuat hanya akan memberikan hasil yang tidak berguna. Dengan demikian, suatu penelitian asosiatif yang melibatkan banyak variabel dengan teori yang lemah, maka penggunaan teknik analisa jalur bukanlah teknik statistik yang tepat dan berguna. Adapun konsep dasar analisa jalur, analisis jalur Analisis jalur merupakan teknik statistik yang digunakan untuk menguji hubungan kausal antara dua atau lebih variabel. Esensi dari analisa jalur adalah didasarkan pada sistem persamaan linear. Analisis jalur berbeda dengan analisis regresi, di mana dalam analisis jalur memungkinkan pengujian dengan menggunakan variabel mediating atau variabel mediator dan intervening atau intervening. Sistem hubungan kausal atau sebab akibat menyangkut dua jenis variabel, yaitu jenis variabel bebas yang diberi simbol X1, X2, dan X3. Pertama adalah variabel bebas. Dengan simbol X1, X2, X3, titik-titik X ke K, dan variabel tidak bebas. Yang menggunakan simbol Y1, Y2, Y3, titik-titik Y ke K. Pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dalam analisa jalur dapat berupa pengaruh langsung maupun tidak langsung. Hal ini berbeda dengan model regresi di mana pengaruh variabel bebas terhadap variabel tak bebas hanya berupa pengaruh langsung. Pengaruh tidak langsung suatu variabel bebas terhadap variabel tak bebas adalah pengaruh variabel bebas independen terhadap variabel tidak bebas, yaitu dependent, melalui variabel lain yang disebut dengan variabel antara atau intervening variable. Sebagai contoh, dalam mempelajari pengaruh variabel intensif, kita ambil contoh.
intensif, kita ganti ini X1, motivasi kerja, X2, kinerja pegawai, Y, maka intensif X1 dapat berpengaruh langsung terhadap Y. Juga intensif dapat mempengaruhi tidak langsung kepada kinerja. Jadi bisa langsung dan tidak langsung. Jika variabel X1 berpengaruh tidak langsung terhadap Y, maka berarti variabel X1 mempengaruhi Y melalui X2. Tentu saja hubungan kausal antara variabel dalam analisa jalur tersebut harusnya dibangun berdasarkan kerangka teori yang kuat. Dalam analisa jalur dikenal istilah variabel eksogen dan variabel endogen. Variabel eksogen atau variabel mempengaruhi adalah variabel yang variasinya diasumsikan terjadi bukan karena sebab-sebab dalam model. Ini kita lihat variabel eksogen. Variabel eksogen atau variabel yang mempengaruhi, telah mempengaruhi. Adalah variabel yang variasinya diasumsikan terjadi bukan karena sebab-sebab dalam model. Yang kedua adalah variabel endogen. Atau variabel yang dipengaruhi. Variabel endogen atau variabel pengaruh adalah variabel yang variasinya terjelaskan oleh variabel eksogen ataupun variabel endogen lain dalam model. Nah, pusat perhatian dalam analisa jalur adalah pola hubungan sebab akibat. Nah, pola yang mendasarinya adalah pola hubungan sebab akibat. Atau kausatif. Terdapat dua pola hubungan, yaitu pola hubungan yang meramalkan atau menduga variasi respons Y atas nilai-nilai prediktor X1, X2, dan X3 XK, atau pola hubungan yang mempelajari besarnya pengaruh variabel penyebab X1, X2, X3 XK terhadap sebuah variabel akibat, baik pengaruh langsung maupun tak langsung, atau pengaruh total. Nah, di sini kita telah mengetahui bahwa untuk tujuan peramalan atau pendugaan variabel Y atas X1, X2, X3 XK, maka pola hubungan yang dapat dipelajari secara tepat melalui model regresi. Sedangkan untuk tujuan mempelajari pola hubungan sebab akibat, maka alat analisis yang tepat adalah analisa jalur melalui model struktural. Nah, sekarang kita akan menjelaskan perbedaan antara model regresi dan jalur.
Perbedaan antara model regresi dan model analisa jalur kita lihat pada tabelnya. Kita tulis aspek sini, aspek model regresi, atau kita buat di Word saja. Kita buat di Word. Aspek model regresi dan model analisa jalur. Tujuan model regresi adalah mengkaji pengaruh langsung dan memprediksi nilai variabel kriterion Y atas prediktor X1, X2, X3, titik-titik, X ke K atau X ke N. Sedangkan analisis jalur mengkaji pola hubungan kausatif maksudnya, pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung. Terminologi independent variable dan dependent variable. Ini variabel eksogen atau penyebab dan variabel endogen. Akibat. Berikutnya adalah skala dan data. Matrik maksimal
skala interval dan data mentah, sedangkan analisa jalur adalah matrik minimal. Skala interval dan data berbentuk skor baku. Berikutnya adalah rumusan masalah. Apakah variabel X1, X2, X3, X ke N berpengaruh terhadap Y baik parsial maupun simultan. Sedangkan pada analisa model jalur, apakah variabel X1, X2, X3, X ke N berpengaruh langsung dan tidak langsung terhadap Y. Berikutnya adalah hubungan antar independen variabel. Tidak, pada analisa regresi tidak mempelajari hubungan antara IF. Sedangkan pada analisa jalur mempelajari hubungan antara independen variabel. Persyaratan analisis. Satu, tata galat taksiran Y atas X berdistribusi normal dan homogen hubungan independen variabel ke dependen variabel linear tidak terjadi multikolinearitas antara IF independent variable
4. Tidak ada autokorelasi. Residual bersifat independen. Sedangkan pada analisa jalur, sama dengan model regresi ditambah 2 syarat, yakni tidak ada arah kausalitas yang berbalik atau bersifat rekursif. Yang kedua, seluruh error tidak berkorelasi dengan error lainnya dan variabel dan dengan variabel lainnya dalam model. Oke. Oke, karena tidak cukup, saya pindahkan ke bawah saja. Berikut adalah perbandingan model regresi dan model analisa jalur. Perbandingan model regresi kita tulis ulang di sini.
Analisis jalur. Baik. Berikutnya kita akan bahas tentang pengertian hubungan kausal dalam analisa jalur. Dalam penelitian eksperimen, peneliti dapat memanipulasi variabel perlakuan, kemudian mempelajari pengaruhnya terhadap variabel kriterion. Agar hasil yang diperoleh pada variabel kriterion diyakini disebabkan oleh variabel yang dimanipulasikan oleh peneliti, perlu melakukan kontrol secara kondisional terhadap variabel-variabel yang tidak relevan. Salah satu cara melakukan pengontrolan ini adalah dengan randomisasi yang pada umumnya dapat dilakukan baik secara desain eksperimen maupun unit eksperimen. Dengan melakukan manipulasi dan randomisasi ini, peneliti merasa lebih yakin membuat inferensi tentang perubahan-perubahan yang terjadi pada variabel kriterion. Dengan kata lain, peneliti telah menciptakan sebab dalam hal perlakuan atau disebut dengan manipulasi sebab untuk memperoleh hasil, yaitu akibat. Dengan demikian, hubungan kausal antara variabel perlakuan dan variabel kriterion pada penelitian eksperimen lebih dapat dipastikan karena terdapat kontrol kondisional yang menyertainya. Keadaannya berbeda dalam penelitian non-eksperimen. Misalnya, pada peneliti asosiatif di mana tidak terdapat atau tidak dapat dilakukan manipulasi variabel-variabel dan juga tidak dapat dilakukan kontrol secara kondisional sebagaimana dalam penelitian eksperimen. Karena itu pada penelitian asosiatif, jalan keluar yang ditempuh adalah melakukan kontrol secara statistik sebagai pengganti kontrol secara kondisional. Namun demikian, bahwa pengontrolan secara statistik harus ditafsirkan secara hati-hati dan cermat. Pengontrolan secara statistik berpeluang mengiring peneliti terjebak dalam penafsiran yang keliru tentang analisis data penelitian asosiatif. Misalnya, harus diwaspadai bahwa korelasi atau hubungan tidak serta-merta membuktikan kausal. Perlu disadari bahwa hubungan kausal yang dibangun atas konsep korelasi atau kovarian sebagaimana dalam bentuk analisa jalur, tidaklah didasarkan pada data, melainkan pada substansi atau logika keilmuan, yakni pengetahuan, teori, pengalaman, dan analisa logis kritis. Jadi, hanya kerangka teori yang diturunkan dari konsep yang akan menunjukkan hubungan kausal. Fungsi data adalah mendukung atau tidak mendukung model kausal, atau disebut dengan hipotetik, yang dibangun peneliti. Sangat mungkin terjadi bahwa dengan data yang sama dapat cocok atau konsisten dengan lebih atau dari satu model hipotetik. Penentuan model yang tepat tidak didasarkan pada data atau observasi terhadap pada pertimbangan teoritis yang dibangun oleh peneliti itu sendiri, maupun berdasarkan pertimbangan yang mengakibatkan pakar bidang ilmu tertentu atau professional judgment. Berikutnya kita akan masuk ke diagram jalur dan koefisien. Koefisien jalur. Untuk menggambarkan hubungan kausal atau sebab akibat antara variabel yang akan diselidiki, peneliti menggunakan model berbentuk diagram jalur. Diagram jalur adalah alat untuk melukiskan secara grafis struktural hubungan sebab akibat antara variabel bebas, intervening, dan variabel terikat. Untuk merepresentasikan hubungan tersebut, diagram jalur menggunakan simbol anak panah berarah berkepala satu atau single arrow seperti ini, yang memberi makna adanya
Pengaruh langsung. Ini artinya adalah pengaruh langsung. Pengaruh langsung eksogen terhadap endogen. Di samping itu, anak panah juga menghubungkan error pada setiap variabel endogen. Yang kedua, menghubungkan error dengan setiap variabel endogen. Adapun untuk anak panah berkepala dua atau double head error, mempresentasikan hubungan antara dua variabel. Hubungan antara dua variabel. Selanjutnya, setiap variabel eksogen dan endogen yang akan dianalisa dalam model disimbolkan dalam bentuk kotak. Ini kotak penuh. Variabel eksogen dan endogen yang akan dianalisis. Sedangkan variabel lain yang tidak dianalisa dalam model error digambarkan dalam bentuk lingkaran. Variabel lain yang tidak dianalisis dalam model atau error. Besarnya pengaruh langsung variabel eksogen terhadap variabel endogen dinyatakan sebagai koefisien jalur. Jadi koefisien jalur adalah besarnya pengaruh variabel eksogen terhadap variabel endogen. Notasi atau simbol dari koefisien jalur ditulis sebagai, notasi simbolnya P atau patch, I, dan J, di mana I sama dengan akibat atau endogen, J sama dengan sebab atau eksogen.
Sebagai contoh, kita ambil contoh notasi P patch 21 dimaknai sebagai pengaruh langsung variabel X, pengaruh langsung variabel X1 terhadap X2. Begitu pula notasi P Y2. Ini berarti pengaruh langsung variabel X2, pengaruh langsung variabel X2 terhadap Y. Koefisien jalur ekuivalen dengan koefisien regresi sebagai estimator terhadap koefisien beta untuk skor baku. Koefisien-koefisien ini biasanya dicantumkan pada diagram jalur tepat pada setiap garis jalur yang nilainya dalam bentuk numerik. Dengan demikian, untuk mengestimasi koefisien jalur, misalkan variabel eksogen X1 terhadap endogen, variabel endogen X2 dapat diestimasi dengan korelasi sederhana di mana patch P variabel X2 terhadap X1 sama dengan B X1 X2. Jika variabel endogen Y dipengaruhi oleh variabel eksogen X1 dan X2. Maka koefisien jalur untuk X1 terhadap Y selanjutnya X2 terhadap Y diestimasi oleh besarnya koefisien beta, I, dan J dalam regresi skor baku, yakni P patch Y pengaruh variabel eksogen X1 terhadap endogen Y sama dengan B beta eksogen X1 terhadap endogen Y dan patch Y pengaruh variabel eksogen X2 terhadap endogen Y sama dengan beta eksogen X2 terhadap endogen Y. Nah, di sini kita akan mempelajari beberapa model diagram jalur disertai dengan persamaan strukturalnya. Kita lihat di sini model diagram jalur. Yang pertama adalah model diagram
jalur sederhana dengan 3 variabel, yakni X1, X2 sebagai eksogen dan Y sebagai endogen. Maka kita akan melihat modelnya, di mana ini adalah kotak X1, ini adalah X2, sini adalah Y. Nah, notasi kotak ini seperti kita lihat di awal, yakni variabel eksogen dan endogen yang akan dianalisa. Sedangkan yang bulat adalah variabel lain yang tidak dianalisa dalam model. Garis panah 1, pengaruh langsung eksogen terhadap endogen dan menghubungkan OR dengan setiap variabel endogen. Kita lihat di sini, yang pertama X1 memberikan pengaruh langsung pada Y endogen. Berikutnya X2 juga memberikan pengaruh langsung pada endogen juga. Selanjutnya X1 memberikan pengaruh langsung pada X2 endogen, eksogen. Nah, di sini ada variabel di luar itu, yaitu error. Yang memberikan pengaruh pada X2 dan Y. Ini adalah R relasi Y1 patch Y1 eksogen terhadap endogen 1. Ini relasinya X1 terhadap X2, X2 terhadap X1. Ini patch X2 mempengaruhi X1 mempengaruhi X2. Yang ini adalah patch Y X2 eksogen mempengaruhi eksogen atas endogen. Yang ini adalah R relasi X2 terhadap endogen. Persamaan struktural diagram di atas sebagai berikut. Ini saya tulis persamaannya. X2 sama dengan patch 21 X1 ditambah error. Sedangkan Y sama dengan patch X1 teratas Y X1 ditambah patch X2 terhadap Y X2 plus E. Ke model yang pertama. Berikutnya yang kedua, model diagram jalur 4 variabel. Jalur dengan 4 variabel. Yakni eksogen X1, X2, X3 dan Y. Di sini kita akan membuat yang akan dihitung, yang akan dianalisa. Yang pertama X1 X2 X3
Y. Yang pertama adalah X1 memberikan pengaruh pada X2. Relasi X1 terhadap 2 patch X1 terhadap 2. Terus berikutnya X1 memberikan pengaruh pada X3. Di sini patch X3 X1 atas X3. Di sini relasi 1 atas 3. Sama di sini juga begini. Ini adalah relasi 2 atas 3 dan patch 2 atas 3. Setelah itu ini memberikan pengaruh langsung pada Y, yakni relasi 3 atas Y dan patch 3 atas Y. Dan ini juga memberikan pengaruh langsung yakni R relasi 2Y dan di sini adalah patch Y2. Dan berikutnya X1 memberikan pengaruh langsung pada Y. Maka di sini adalah P Y1 dan ini memberikan relasi R1 Y memberikan relasi 1 X1 terhadap Y. Nah, berikutnya adalah variabel-variabel lain di luar yang dianalisa. Yang pertama adalah error. Kita buat bulatan dulu. Error 1. Berikutnya adalah di luar juga. Error 2. Yang berikutnya adalah error 3. Nah, persamaan struktural model ini adalah X2 sama dengan P patch X1 terhadap X2 X1 ditambah error 1 X3 sama dengan patch pengaruh X1 terhadap 3 X1 ditambah error 2 X1 ditambah P3 exogen X2 terhadap 3 X2 ditambah error 2 Y sama dengan patch dari X1 terhadap Y X1 ditambah patch X2 terhadap Y X2 patch X3 terhadap Y X3 tambah error. Model yang ketiga adalah model lain diagram jalur
melibatkan melibatkan 4 variabel. 4 variabel yakni X1, X2, X3, dan Y. Yakni X1, X2, X3, X4, kita akan masuk dari patch-nya dulu. Patch 1 terhadap X3. Berikutnya adalah patch 2 terhadap X3. Berikutnya adalah patch 1 terhadap X4. Terhadap Y, saya rubah, maaf salah. Berikutnya adalah X2 terhadap Y. Berikutnya X3 terhadap Y. Nah, di sini saling mempengaruhi. Relasi 1 dan 2. Ini ada variabel luar yaitu error 1. Berikutnya error 2. Persamaan strukturalnya adalah X3 sama dengan P3 1 X1 tambah P3 2 X2 ditambah error 1. Y sama dengan P Y1 X1 tambah P2 Y2 X2 ditambah P Y3
3 X3 tambah error 2. Berikutnya adalah model yang keempat, adalah model diagram jalur melibatkan jalur dengan 6 variabel, yakni X1, X2, X3, X4, X5, dan Y. Di sini kita akan lihat modelnya. X1, X2, X3, X4, X5, dan Y. Yang pertama adalah X1 terhadap X5. Kita tulis patch X5, X1 terhadap X5. Berikutnya adalah X1 terhadap Y. X1 P Y1. Berikutnya adalah X2 terhadap X5. 2. Berikutnya X2 terhadap Y atas Y. P Y2. Berikutnya X3 atas X5 atau P5 3. Berikutnya adalah P Y3. Berikutnya adalah X4 P5 4 dan terhadap Y. Berikutnya X1 dan X2, X2 dan X3, X3 dan X4. Berikutnya X4 dan X1, X4 dan X2, X3 dan X1, serta patch
5y terhadap 5. X5 terhadap y. Di situ ada variabel error. X1 error 2. Persamaan struktural diagram di atas sebagai berikut, di mana X5 sama dengan P51 plus 5X1 P(X1) mempengaruhi X5 ditambah P X2 terhadap atas 5 X2 ditambah P3 atas 5 X3 tambah P X4 atas 5 X4 tambah error 1. Adapun untuk Y sama dengan P X1 atas Y X1 tambah P X2 atas Y X2 ditambah P X3 atas Y X3 ditambah P X4 atas Y X4 ditambah P X5 atas Y X5 ditambah error 2. Dari beberapa model diagram jalur di atas terlihat bahwa untuk variabel yang sama dapat dibentuk lebih dari satu model diagram jalur. Misalkan X1, X2, X3, Y dapat membentuk dua model, yaitu model 2 dan model 3. Model tersebut dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan para peneliti. Baik, demikian untuk materi hari ini. Untuk materi berikutnya, kita akan membahas tentang menghitung koefisien jalur. Itu akan dibahas pada pertemuan berikutnya. Demikian pertemuan hari ini untuk kita. Semoga kalian dapat memahaminya dan menjadi bekal dalam melanjutkan penelitian berikutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.